Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Ibu Alhamdulillah. gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Bentar, saya mau open kamera dulu. Oke. Sambil menunggu teman-teman ini, eh baru 21 mahasiswa. Semuanya ada berapa ya? 52, jadi belum ada setengahnya ini. Mungkin tadi itu ya, habis apa namanya kuliah. Sebelum saya sudah ada kuliah, kemudian ini lanjut lagi gitu ya. Ya, Bu. Oke. Oh ya, biasanya 18.45, tapi ini 18.30 gitu. Makanya tadi oke mundur 18.45 nggak apa. Eh Selesai UTS bagaimana perasaannya? Cukup melelahkan, Bu. Oh, cukup melelahkan ya. Tapi bahasa Indonesia gampang kan UTS-nya? Lumayan, Bu. Ya, sebisanya aja jawab, Bu. Oh gitu. Oke, sepertinya saya membuat soal juga tidak terlalu sulit itu. Malah gampang gampang banget itu anak-anak SMA juga bisa gitu ya. Dan eh, kabar baik, mungkin sudah ada yang sudah mendengarkan bahwa bahasa Indonesia masuk dalam 10 bahasa UNESCO. Oh, iya, Bu. Pernah dengar beritanya. Ya, itu alhamdulillah itu kabar baik itu. Oke, walaupun mungkin banyak beberapa negara yang agak iri misalnya, tapi itu kebanggaan kita gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai proposal penelitian. Sebenarnya sebentar, saya carikan materi dulu. Saya carikan dulu sebentar, mana ya? Eh, Sebenarnya beberapa pertemuan itu adalah materinya itu saya bisa rangkum untuk satu pertemuan ini saja. Tapi sebentar, karena materi yang pertama adalah eh, apa proposal penelitian, kemudian proposal kegiatan, selanjutnya adalah sebentar. Kemudian selanjutnya itu ada menganalisis teks laporan, menganalisis teks laporan hasil penelitian, menganalisis teks laporan hasil kegiatan gitu. Terus dan lain-lain gitu. Nah, hari ini kita akan fokus pada menyusun proposal penelitian. Nah, tapi nanti materinya juga saya akan sampaikan sampai ke laporan penelitian. Begitu. Sebelum masuk pada materi, saya coba presentasi terlebih dahulu. Ini sudah lumayan ini. Abdul Aziz, belum. Ahmad Helmi, Fuadi, Hadir Ibu, hadir. oke. Terus Ahmad Al-Farisi, belum ada. Ahmad Farhan, belum. Oh, Ahmad Farhan itu dari awal ya. Kemudian Aiman, Aiman ada. Hadir Bu. Oke, Alfiadi, Hadir Bu. oke. Ali Haidar, belum. Anissa, Hadir, Bu. oke. Anwar Jailani, Hadir, Bu. oke. Arif Wahyu Triutomo, belum. Terus Atikal, Lagi jajan, Bu, katanya, Bu. Tolong izinin bilang gitu, Bu.
Apa? Lagi apa? Kalau ngizinin lagi jajan katanya. Wah, parah, parah, parah. Nggak apa-apa lah, nanti biar menyusul gitu ya. Kemudian Erik Jailani, belum ada juga. Fahri, Hadir, Bu. hadir. Kifarul, belum ada ya. Kifarul Gugus, Hadir, Bu. oke. Terus Hamad, belum. Oh ini, oh, Hayatul Fahri, belum ada. Sama sebentar. Kok, em, Iin, Hadir, Bu. terus Ismiatul, Hadir, Bu. oke. Kasman, belum. Terus Laila, belum. Lobi, Bu, hadir. oke. Lutfiana, Hadir, hadir. Bu. Oke. Hanif Mu'afa, Hadir, Bu. hmm. Syahrul Ibrahim, Hadir, Bu. oke. Kemudian Mubarakatul Aulia, belum. Muhammad Fathul Mubin, belum. Muhammad Rifki Ramadan, Muhammad Albara, Hadir, Bu. Muhammad Afifuddin, Hadir, Ibu. oke. Lanjut. Muhammad Al-Falah, Hadir, Bu. Muhammad Arifin, Muhammad Didi Izzuddin, Hadir, Ibu. Muhammad Hasan, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Muhammad Kes Reza, terus Muhammad Sabiqul Umam, Muhammad Saiful Arif, Muhammad Yazid, Hadir, Bu. Yazid. oke. Muhammad Ikhlasul Raid, ada. Rian, Hadir, Bu. oke. Rizky, mana Rizky? Belum. Rian Alvita, Hadir, Bu. Salim. Hadir, Bu. Oh, Salim ada dua ini. Oh, Iya, sudah Bu. hilang satu. Oke. Supriyanto, ada. Safikur Rahman, Supriyanto hadir, Bu. oke. Safikur Rahman, belum. Taukur aja, belum juga. Thomas, belum. Zainal Jamin, Hadir, Bu. Nova, Nova Rosa, Muhammad Nasih, Hadir, Bu. Hadir. oke. Kautsar, belum ya, oke. Erik Jailani, Hadir, Bu. Hadir. ya, siap. Oke, sudah. Nanti teman-teman yang lainnya Ahmad sambil hadir, Bu. nyusul aja. Oh, Ahmad hadir. Oke. Arif Wahyu. Anu, apa namanya? Nulis di itu aja, nulis di chatbox aja. Nanti saya lihat satu persatu. Oke, saya masuk ke pembelajaran aja dulu.
Oke, teman-teman semuanya, tolong kalau bisa dibuka kameranya biar kita saling walaupun berjarak tapi tetap bisa saling melihat satu sama lainnya begitu. Oke. Selamat ya, sudah selesai UTS-nya. Kita tapi masih setengah semester lagi, 6 pertemuan lagi. Setelah itu baru UAS. Dan hari ini kita akan membahas mengenai proposal penelitian. Ini mau azan di sini. Mau nanya, Bu. Ya. UASnya itu akhir Desember apa awal Januari, Bu? Aduh, saya kurang tahu untuk jadwalnya. Nanti menunggu itu aja, menunggu informasi dari prodi atau fakultas saja. Gitu ya. Kenapa? Mau tahun baruan? Enggak, Bu, nanya aja, Bu, biar persiapan. Oh gitu, oke. Ya udah mulai sekarang dipersiapkan aja. Kan sudah tahu tuh tugas akhirnya apa. Baik, di sini azan. Tunggu sebentar dulu, enggak apa-apa ya. Oke, kita mulai lagi. Oke, teman-teman, kita akan membahas mengenai proposal penelitian. Sebelum masuk materi, saya mau tanya nih, kalian sudah pernah melihat bentuk dari sebuah proposal atau belum? Halo, bisa mendengar saya? Proposal penelitian, Bu. Oke, dengar ya? Bu. Oke. Oke, teman-teman sudah pernah mendengar mengenai proposal secara umum dulu sudah pernah? Sudah ya, Sudah, Bu. proposal apa? Proposal pengajuan dana, Bu.
Proposal pengajuan dana boleh. Proposal kegiatan gitu ya? Iya Ya enggak? Bu, LPD. Oke. Terus ada lagi yang lain? Proposal apa lagi? Proposal penelitian, Bu. Proposal penelitian. Sudah pernah melihatnya ya? Lamaran, Bu. Di kemarin di mana? Proposal lamaran maksudnya, Bu. Oh, proposal lamaran. Oke. Oke, ya sudah. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, ini ada sebenarnya materinya adalah desain proposal dan laporan penelitian begitu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, eh, desain dari sebuah penelitian itu adalah keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada dapat dijawab. Kemudian sebuah penelitian adalah upaya menemukan jawaban yang benar terhadap sebuah masalah dalam rangka menyusun, menerapkan, dan mengembangkan dengan menggunakan metode tertentu menurut prosedur yang sistematik, yang berguna bagi masyarakat ilmiah khususnya, dan masyarakat pengguna pada umumnya. Nah, ini secara umum desain penelitian. Kemudian, dalam uh, dalam proposal penelitian, oke sebentar, saya dalam sebuah proposal penelitian itu, kalau kita ingin merumuskan sebuah proposal penelitian, kalau proposal itu kan rancangan ya, desain begitu. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah penelitian harus mengajukan proposal penelitian terlebih dahulu. Nah, proposal ini bisa dimulai dari kalau ini susunan proposal penelitian. Tetapi jika kita mau membuat proposal penelitian, kita harus menyiapkan yang pertama adalah topik penelitian. Oke. Nah, topik penelitian ini kalian bisa cari dari mana? Kira-kira. Kalau kalian ingin membuat sebuah judul penelitian, kan ada topiknya terlebih dahulu. Kira-kira kalian kalau mencari topik itu dari mana? Dari jalan apa begitu? Ada yang tahu? Diri sendiri, Bu. Apa? Diri sendiri, Bu. Cari sendiri? Ya, Bu. Oke, boleh cari sendiri. Terus ada lagi yang lain yang ingin menambahi? Melalui yang ada di sekitar lingkungan. Gimana? Membahas urgensi di sekitar lingkungan, Bu. Membahas urgensi di sekitar lingkungan. Ya, Bu. Oke, boleh. Masalah yang ada di sekitar ya, boleh. Ada yang lain? Hal aktual, Bu. Hal-hal aktual. Baik. Bisa jadi seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Yang dibutuhkan masyarakat, Ibu. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Oke, bisa. Ada lagi tambahan lainnya? Kalau kalian mau membuat topik, itu kira-kira apa? Bagaimana caranya? Atau begini, susah tidak kalau kalian membuat sebuah judul? Susah, Bu. Susah ya. Judul, apalagi judul penelitian. Kalau judul sebuah buku atau buku juga agak sulit. Kalau mungkin kalau judul puisi gitu mungkin masih bisa di eh, bahasa-bahasa yang apa namanya non fiksi gitu agak lebih mudah untuk kita gitu misalnya. Tapi kalau judul ilmiah mungkin agak susah karena harus menghubungkan dengan
permasalahan. Jadi, di dalam penyusunan proposal penelitian itu, yang pertama kan judul penelitian. Nah, judul penelitian itu bisa dapat dari beberapa topik. Nah, topik bisa diambil dari yang pertama tadi boleh dari lingkungan. Yang kedua itu bisa dari beberapa artikel penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Minimal berapa? Minimal 3. Begitu. Jadi, tapi kalian harus menentukan terlebih dahulu kira-kira kalian mau meneliti apa. Misalnya, kalau di bahasa Indonesia, di pendidikan bahasa Indonesia itu kan ada yang namanya minat membaca misalnya. Nah, mau membahas mengenai eh, minat baca anak SD begitu. Nah, itu adalah sebuah topik. Tetapi untuk menyusun sebuah judul itu kan dibutuhkan beberapa permasalahan nih. Apa sih permasalahan? Nah, permasalahan itu bisa kalian ambil dari baca-baca literatur. Literaturnya bisa dari artikel penelitian. Minimal 3. Setelah kalian membaca 3 artikel tersebut, kalian kan menemukan eh, namanya pembaruan atau perbedaan dan persamaan dengan hal-hal yang ingin kalian teliti gitu. Atau ada gap-nya. Nah, dari gap itu atau ada hal yang kosong begitu. Nah, itu bisa kalian masuk di sana. Oke, paham nggak? Paham? Lumayan, Bu. Lumayan. Yang lain, yang lain? Kalau paham, saya lanjut gitu. Paham, Bu, insya Allah. Oke, insya Allah paham ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya setelah judul ini. Jadi, jika kita membuat... Ya, ya, oh, boleh, oke. Gimana? Siapa tadi yang bertanya ya? Sepertinya Mbak Atikal ya? Mbak Atikal, kalau sinyalnya agak susah, kameranya dimatikan aja. Atau yang lainnya mau bertanya? Belum? Saya, Bu, Oke, silakan. mau menanyakan ini, Bu, terkait sebuah penelitian ya, Bu. Mm-mm. Apakah dalam pembuatan sebuah penelitian itu harus berupa sesuatu yang baru ataukah boleh sesuatu yang bersifat pengembangan? Seperti Oke. contoh, sesuatu yang baru kita meneliti seperti kasus semisal sistem pembelajaran bahasa Arab yang ada di pondok pesantren. Itu yang sebagai contoh berarti kita akan meneliti dari awal, Bu. Sedangkan kenapa saya menanyakan yang pengembangan, semisal seperti tadi yang Ibu contohkan bahwa kita mengambil dari beberapa artikel yang sudah pernah ada dan kemudian dikembangkan. Apakah itu bisa disebut sebagai penelitian? Mungkin itu, Bu, dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian. Saya yang kedua dulu, yang dari beberapa literatur. Jadi, penelitian sebenarnya itu tidak bisa tumbuh sendiri. Pasti ada penelitian-penelitian terdahulu. Begitu. Nah, penelitian yang pertama, yang kedua adalah yang penelitian terdahulu itu pengembangan boleh. Misalnya begini. Ada seseorang yang sudah mengembangkan media media video X begitu di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya misalkan debat begitu. Nah, ada lagi yang misalkan saya mau meneliti debat juga untuk pembelajaran debat tapi medianya berbeda.
Nah, itu kan pengembangan. Jadi ada, misalkan, oh sudah pernah nih, saya mau meneliti berbicara khusus untuk debat begitu. Nah, di dalam debat itu penelitian terdahulu itu sudah banyak, misalnya dengan menggunakan video, dengan menggunakan gambar, dengan menggunakan apa begitu. Banyak misalnya. Nah, oh saya mau mengembangkan satu media ajar yang belum pernah dilakukan orang lain, tetapi ada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, tetapi berbeda dengan saya. Nah, maka dari itu adalah gap-nya itu. Jadi saya boleh nih untuk membuat penelitian itu. Begitu, itu yang pengembangan. Kemudian untuk yang pertama tadi, misalkan ingin membuat penelitian apa, Mas tadi? Pesantren? Penelitian yang sifatnya baru, Bu. Itu yang judul kayak penelitian pengembangan bahasa Arab hanya sebagai contoh saja. Oh Mungkin gitu. yang lebih kayak pengembangan yang sifatnya baru gitu. Oke. Bukan, penelitian yang sifatnya baru. Oke, baik. Sebenarnya sebuah penelitian itu tidak terlepas dari penelitian terdahulu, Mas. Walaupun itu nanti hasil penelitiannya baru. Jadi misalkan sudah pernah ada yang meneliti penelitian X gitu ya, penelitian mengenai pesantren begitu. Mungkin mengenai pesantrennya itu mengenai cara mengajar, motivasi pesantren begitu. Nah, itu kan basicnya di pesantren, basicnya salah satu variabelnya kan di pesantren nih. Salah satu objeknya di pesantren, tapi Mas Rian Abi pengen ini saya mau membuat satu penelitian yang lain yang belum pernah dilakukan. Nah, itu bisa. Nah, itu nanti jadi sebuah penelitian baru yang mungkin akan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Begitu. Tapi secara umum, sebuah penelitian memang tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu. Gitu. Oke? Sudah? Sudah paham? Berarti sifatnya tetap seperti pengembangan, hanya nanti tetap menghasilkan sesuatu yang baru ya, Bu. Iya, Tetap ada betul. dasaran. Iya, untuk apa namanya ya? Kalau rumah itu apa itu namanya yang paling bawah sendiri itu pondasi. Pondasinya apa gitu. Gitu yang oke, oke Mas Dia? Ya, Bu, terima kasih atas Oke, sarannya. ya. Yang lainnya tadi Mbak Atikal mana? Belum masuk lagi? Masih terlempar dari Ada Zoom? di chat pertanyaannya Mbak Atikal, Bu. Oh, ada di chat. Oke, sinyal jelek. Bu izin bertanya, proposal penelitian sama makalah itu sama atau tidak? Kira-kira sama atau tidak? Gimana? Hampir sama, Bu, kayaknya. Hampir sama. Oke. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Kalau makalah itu isinya apa saja? Kayaknya beda deh, Bu. Oke, ada yang jawabannya beda. Ini yang sama atau yang beda ini gimana? Coba yang beda dulu nih, Mas Anwar. Kalau di makalah kan ada isi, sedangkan di proposal penelitian kan nggak ada isi, Bu. Cuman Oke, seputar di cuman proposal, ya, rancangan gitu ya. tangannya. Hmm, boleh. Terus yang lainnya? Perbedaan yang lainnya? Kayaknya cuman itu aja sih, Bu, bedanya. Oke, Nggak ada baik. samanya. Oke, baik. Untuk makalah sebenarnya isinya adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Isi per babnya adalah bab 1 itu ya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2-nya adalah isi atau pembahasan. Begitu ya. Kemudian bab ketiga adalah penutup, yang isinya adalah simpulan dan saran. Tetapi di dalam proposal penelitian ada ini. Yang pertama ada judul penelitian, yang kedua ada latar belakang penelitian, kemudian perumusan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori,
landasan teori, metode penelitian, lokasi penelitian, dan daftar pustaka. Lebih lengkap dari makalah, tetapi untuk makalah sudah langsung membahas, ada pembahasannya langsung. Tetapi untuk proposal ini rancangan, untuk pembahasannya nanti ada di laporan penelitian. Begitu. Begitu Mbak Atikal. Tapi kurang lebih di skripsi pun begini ya, Bu. Nanti tinggal bab 4, bab 5-nya aja. Yang laporan. Iya, laporannya kan di bab 4 ya, Bu, kalau nggak salah. Iya, bab 4 dan bab 5. Tapi Oke. susunannya tidak lagi ABC, pakainya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, begitu. Oke. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Untuk judul penelitian. Oke. Judul yang baik harus dapat mengungkapkan masalah, variabel, serta objek yang sedang dihadapi dan yang akan dipelajari. Judul sebaiknya jangan terlalu panjang. Tidak boleh lebih dari 20 kata. Judul, membuat semua judul artikel penelitian, proposal penelitian, laporan, itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Oke ya. Kemudian, variabel. Variabel itu hal yang akan diteliti begitu, bahasa mudahnya. Jadi objeknya, ada objek. Jadi misalnya, gimana ya ini ya, whiteboard-nya di mana? Saya stop dulu. Saya cari, kok enggak ya ini, whiteboard. Oke. Misalnya saya mau membuat sebuah judul begini. Ini saya buat judul yang oke, kali yang jurusan kalian aja deh. Coba kalian ada yang mau menganalisis apa gitu? Ada yang mau membuat judul apa gitu? Mas Albana mau share ide? Belum nemu, Bu. Belum nemu. Belum. Oke, ini saya coba ke judul yang sesuai dengan keahlian saya dulu ya. Misalnya ada alih kode dan campur kode pada jangan alih kode deh, ketentuan berbahasa saja. Bingung ya. Peningkatan keterampilan menulis puisi dengan lihat kapitalnya ya, menggunakan media video pada siswa tolong jangan diubah-ubah ini. Kelas 10 SMA gitu. Oke, ini ada judul nih. Nah, variabel itu ini satu. Variabel yang pertama ada peningkatan keterampilan menulis. Itu variabel pertama. Variabel kedua adalah media video. Oke, variabel ketiga bisa siswa kelas 10 SMA. Nah, ini variabel, contoh variabel. Variabel bebasnya itu adalah keterampilan menulis media video, terikatnya keterampilan menulis dan siswa. Itu. Untuk masalah itu nanti ditunggu di mata kuliah kalian di prodi masing-masing metode penelitian.
Ini hanya sedikit saja gitu. Oke, saya stop dulu. Saya kembali lagi ke materi tadi. Untuk judul sudah paham ya? Sudah? Sudah paham? Halo? Sudah paham ya? Selanjutnya adalah latar belakang Izin bertanya, Bu. masalah. Oke, silakan. Ini variabel bebas dan terikat. Maksudnya bagaimana, Ibu? Oke, ini tadi sudah saya sampaikan untuk variabel bebas dan terikat. Mungkin nanti bisa disampaikan di mata kuliah metode penelitian di prodi masing-masing. Tapi nggak apa-apa deh, saya akan memberikan sedikit aja. Atau kalian, teman-teman ada yang tahu variabel bebas dan terikat itu apa? Variabel bebas itu variabel yang dipengaruhi. Ya, variabel yang dipengaruhi atau variabel variabel bebas adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel dependen. Jadi variabel bebas itu dipengaruhi oleh variabel terikat. Nah, variabel terikat itu tidak bisa gini. Kalau saya menjelaskan ke teman-teman mahasiswa itu variabel terikat itu poinnya. Nah, variabel bebas itu kamu mau memakai apapun untuk variabel terikat. Jadi nanti variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel terikat. Jadi variabel terikatnya itu bisa meningkat, bisa berubah, bisa tetap gitu. Itu variabel bebasnya. Nah, variabel terikatnya itu yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oke, paham nggak? Gimana? Agak sedikit paham, Bu. Ada, Bu. Oke, ada yang sedikit paham. Kalau yang Mas Raid paham? Belum? Gini aja. Ada judul nih, misalnya ada guru yang ingin meningkatkan nilai membaca puisi siswa. Oke? Ada guru yang ingin meningkatkan nilai keterampilan membaca puisi. Nah, keterampilan membaca puisi itu adalah terikat. Nah, kita butuh variabel bebas untuk biar ini berubah atau yang dapat mempengaruhi variabel terikat ini. Contohnya adalah menggunakan media video. Nah, media video itu adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi perubahan peningkatan dari variabel terikat tadi. Oke, sudah paham? Paham, Ibu. Oke, kayaknya agak susah. Tapi nanti misalkan ini tidak jadi patokan judul ya, karena prodinya kan berbeda nih. Kalau saya tadi kan hubungannya sama pendidikan nih, tapi mungkin kalian nanti prodinya akan berbeda, nanti disesuaikan dengan prodi masing-masing. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan untuk judul? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu adalah pengantar yang isinya adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi saat kalian ingin meneliti. Yang pertama, bisa dari alasan kalian membuat judul tersebut. Mengapa? Misalnya, saya setelah observasi, misalnya ya, setelah observasi ke guru, ternyata menulis puisi di sana itu nilainya kurang tidak
ada beberapa siswa yang belum memenuhi KM misalnya, atau nilai minimalnya misalkan 70, ada yang belum memenuhi nilai 70. Ada lagi yang motivasinya rendah untuk menulis puisi begitu. Nah, itu latar belakang masalah. Diutarakan atau diuraikan beberapa hal yang sudah diketahui tentang permasalahan yang ingin diselidiki berdasarkan tinjauan pustaka. Nah, permasalahan di latar belakang ini bisa juga didapat dari tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini yang saya sampaikan yang awal tadi, kalian bisa mencari artikel penelitian, artikel-artikel yang dari Google Scholar, begitu. Nah, itu bisa masuk di dalam latar belakang di sini. Begitu. Itu masuk di state of art atau gap penelitian. Jadi bisa dua, dari lingkungan, dari hasil observasi, pengamatan, kemudian dari tinjauan-tinjauan pustaka yang sudah pernah dilakukan atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain begitu yang sekiranya bisa menjadi salah satu penyebab dari permasalahan gitu. Oke, paham sampai sini? Satu-satu, paham ya? Bisa bersuara kalau sudah paham begitu biar saya mendengar. Jadi kalau kalian geleng kepala, manggut-manggut, tapi kan ini hanya saya bisa melihat Mas Yid, Mas Albana, sama Mbak Kautsar awal-awal. Yang lainnya itu Mbak Atika ngumpet, Mas Kes ngumpet gitu. Kalau share screen kan hanya sedikit nih yang saya bisa lihat. Jadi bersuaralah gitu loh. Biar saya itu mendengar kalau kalian itu paham atau tidak. Apa sudah lelah kuliah hari ini? Karena saya Belum, Bu. melihat belum ya. Karena saya melihat Mas Albana itu sudah menguap gitu. Agaknya ngantuk, wajahnya sudah mulai pengen tidur gitu. Yang lainnya pada off cam. Yang on cam itu sepertinya ya itu saja. Yang lainnya off cam semua. Oke, paham ya kalau yang ini ya. Latar belakang sudah paham. Ada yang ingin bertanya? Paham, Bu, paham. Oke, paham. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, kalau identifikasi masalah, ini adalah kalian membuat sebuah daftar, begitu, poin-poin 1, 2, 3, sebanyak-banyaknya yang kalian dapat dari latar belakang tadi. Jadi latar belakang tadi kan sudah disampaikan, apa namanya ya, sudah disampaikan masalah-masalah. Nah, ini di list, masalahnya itu di list satu-satu, gitu. Itu diidentifikasi masalah. Kemudian di batasan masalah, setelah dari identifikasi masalah kan banyak nih, misalkan ada 10 atau ada 5, begitu. Kalian bisa batasi sesuai dengan judul. Nah, bisa dibatasi 1 atau 2 atau 3 masalah, batasan masalah. Begitu, 1 boleh apa namanya disudutkan atau dirumuskan bukan rumusan atau ya pokoknya yang dibatasi hanya 1 atau 2 begitu. Oh, saya mau membahas mengenai motivasi dan ini dan peningkatan gitu misalnya. Itu kemudian rumusan masalah bagian ini mencoba memformulasikan secara ringkas, jelas, dan tajam tentang permasalahan utama yang ada di latar belakang masalah dan batasan masalah dalam satu paragraf dengan kalimat biasa. Biasanya berbentuk pertanyaan, kata tanya yang biasa digunakan adalah mengapa dan bagaimana. Oke, satu-satu. Jadi dari batasan itu kan ada 1 atau 2. Di rumusan masalah bisa tidak Bu? Hanya 2 saja, sama seperti batasan boleh. Misalkan 1 aja Bu, boleh. 3 boleh, 4 boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Karena semakin banyak kamu di rumusan masalah, kamu akan melebar. Kalau judulmu cukup 2, rumusan masalah sudah cukup, ya sudah 2 saja. Jadi jangan bahas yang sekiranya itu di luar dari judulmu. Gitu. Selanjutnya adalah
rumusan masalah ini berbentuk paragraf, kemudian dalam bentuknya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya yang digunakan waktu saya mengajar di SMA dulu itu di ujian-ujian nasional itu sudah disampaikan bahwa kalimat tanya yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu, menguraikan sesuatu adalah mengapa dan bagaimana. Oke, itu jawabannya akan menjadi jawaban paragraf yang panjang gitu. Oke, oke, dari ketiga ini sudah paham atau ada pertanyaan? Mau bertanya. Boleh. Gimana? Tadi siapa yang mau bertanya ya kok menghilang? Itu Oke. berarti identifikasi masalah itu bebas ya, Bu? Apa? Itu berarti untuk identifikasi masalah bebas dari apa? Tema yang bermacam-macam gitu, Bu? Atau bagaimana, Bu? Oke. Kan Oke, terus ada identifikasi. muncul batasan. Oke, gimana? Ada? Kemudian kan muncul batasan masalah yang membatasi identifikasi itu tadi, Bu. Oke, jadi identifikasi masalah itu saya sudah ini menebalkan ini. Pencarian atau pendaftaran masalah tertumpu pada masalah pokok yang tercermin pada bagian latar belakang. Jadi dari latar belakang tadi kan masalahnya sudah disampaikan nih. Oh, masalah mengenai menulis puisi itu permasalahan di sekolah itu ini sudah disampaikan nih, sudah disampaikan berupa paragraf sampai 5 halaman misalnya di latar belakang. Nah, itu diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat, bisa mendaftarlah 1, 2, 3, 4 gitu untuk dimasukkan di identifikasi masalah. Setelah diidentifikasi masalahnya dari latar belakang tadi, itu terus dibatasi. Hanya misalkan yang di sana itu kan karena menulis puisi, itu kan banyak, bisa motivasi, bisa ini, bisa ini. Nah, saya ingin hanya permasalahannya pada media pembelajaran yang digunakan. Jadi, permasalahan di sekolah tidak ada media misalnya. Nah, itu fokusnya di batasan masalahnya ada di media dan misalnya perilaku siswa. Nah, itu ada 2 batasannya. Nah, rumusan masalahnya juga 2, atau batasannya adalah saya ingin meningkatkan keterampilan membaca siswa. Keterampilan menulis puisi siswa. Nah, rumusan masalahnya bisa jadi peningkatannya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, menggunakan media yang baru, kemudian hasilnya bagaimana begitu ya, bagaimana peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media ini gitu. Terus yang kedua, bagaimana peningkatan motivasi siswa, bla 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 begitu. Itu di rumusan masalah. Begitu Mas Kes. Mas, oke, sudah paham? Ya, Bu. Oke, yang lainnya? Kalau misalnya kan dari latar belakang masalah itu Gimana? Kan dari latar belakang masalah itu tadi kan bisa misalnya bisa dapat banyak permasalahan gitu. Tapi di dalam identifikasi masalah itu tidak dituliskan semuanya seperti itu apa? Oke, jadi di latar belakang itu permasalahannya tetap yang berhubungan dengan judul, Mas. Permasalahannya tidak mungkin kan misalkan nih, ada permasalahan misalnya menulis itu di permasalahannya adalah karena sering ke warung gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, itu tidak dimasukkan ke latar belakang gitu. Nah, yang berhubungan sama pembelajaran gitu. Nah, jadi tetap misalkan latar belakang itu yang permasalahannya adalah yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, dari latar belakang itu baru di poin-poin mau
isi semuanya, mau dimasukkan semuanya nggak apa-apa, Mas. Yang di latar belakang itu. Tapi kan bukan berarti misalkan satu, dua atau tiga paragraf itu kan permasalahannya cuma satu aja. Tapi dideskripsikan sampai tiga paragraf itu kan bisa di latar belakang gitu. Kalau saya menjelaskan ke mahasiswa saya itu misalnya kamu punya permasalahan secara umum ini ya sekitar dua paragraf, tiga paragraf dijelaskan. Kemudian permasalahan yang khusus pada ini dua paragraf, tiga paragraf gitu. Baru nanti misalkan kalau ada hasil survei, hasil penelitian bisa jadi penguat dari permasalahan tersebut. Oh, hasil penelitian di sini itu sudah pernah loh, sudah pernah meneliti ini tapi belum selesai. Nah, itu bisa jadi penguat di situ. Atau misalkan kalau kita mau meneliti membaca, itu kan hasil PISA tahun 2021 itu Indonesia itu kan ranking berapa dari bawah? Satu, tiga atau dua dari bawah itu PISA. Nah, itu bisa jadi sebuah permasalahan, tetapi kan perlu diketahui bahwa PISA itu ambilnya dari mana. Kan tidak semuanya mungkin dari daerah-daerah. Kita belum tahu PISA dapat datanya itu dari mana sehingga literasi di Indonesia itu tidak terlalu tinggi gitu. Nah, tapi itu bisa menjadi penunjang atau tambahan gitu untuk menguatkan permasalahan. Begitu, Mas. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, saya pindah. Oke, tidak ada. Kok diam semuanya ini? Oke, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini hubungannya dengan rumusan masalah. Jadi misalkan rumusan masalahnya adalah bagaimana peningkatan keterampilan membaca, mungkin bisa tujuannya adalah mendeskripsikan pelaksanaan atau misalkan mengetahui, tapi kata yang mengetahui itu hanya mengetahui saja itu agak, kalau di membaca kritis itu tahapnya bawah gitu. Mungkin bisa menjelaskan atau bisa mendeskripsikan begitu. Kata-kata yang digunakan. Oke, tujuan. Kemudian hipotesis sementara. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara atas perumusan permasalahan yang telah dikemukakan atau eh, eh, dan harus dibuktikan guna memudahkan semua pihak yang berkepentingan. Maka hipotesis disesuaikan dengan jumlah dan urutan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hipotesis ini dapat berasal dari suatu teori yang sudah ada atau dari suatu kerangka teoretik yang baru. Nah, jadi hipotesis ini sebenarnya adalah jawaban sementara. Nah, tapi memang ada beberapa jenis penelitian yang tidak menggunakan hipotesis. Tetapi penelitian-penelitian kuantitatif itu lebih menggunakan hipotesis. Tapi kualitatif ada yang menggunakan, ada juga yang tidak. Hipotesis di sini jawaban sementara dari rumusan. Jadi rumusanmu misalnya ada dua atau tiga, ya hipotesisnya nanti harus ada dua atau tiga. Begitu. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan dari sampai sini? Oke, sudah tidak ada. Selanjutnya adalah metode penelitian. Oh, kita ke landasan teori dulu, baru metode. Oke, landasan teori atau tinjauan teori dan kajian pustaka. Ada yang bisa membedakan antara landasan teori dan kajian pustaka? Atau tinjauan pustaka dan kajian pustaka, ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Ada? Dibaca dulu deh.
dibaca terus nanti coba disampaikan. Sudah? Ada yang mau menyampaikan? Bisa merumuskan apakah ada perbedaan antara tinjauan pustaka dan kajian pustaka? Siapa ya? Mencobanya, Bu. Siapa? Oke, silahkan Mas. Kalau yang saya tangkap ini, Bu, tinjauan pustaka itu kan teori-teori yang mendasari permasalahan. Jadi adanya mekanisme ketersediaan data, pengolahan, dan penyajiannya. Sedangkan kajian pustaka itu penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Mungkin tinjauan pustaka ini mencari hal yang baru gitu, Bu. Jadi kajian pustaka ini mencoba menjelaskan kembali tentang penelitian yang sudah ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Ya, Ada Bu. jawaban yang lain dari teman-teman? Ada? Siapa ya yang Mbak Kautsar? Ada yang ingin disampaikan? Kaget dia. Lagi baca, Bu, lagi nyari-nyari. Oke, Mbak Atika? Halo, Mbak Atika? Kayaknya, gimana? Jelas nggak suaranya? Jelas, oke. Sinyalnya lagi jelek. Oke, ya, sinyalnya agak Ya, susah tadi ya. perbedaan antara tinjauan pustaka sama Hmm. ya, tinjauan pustaka sama kajian pustaka ya, Bu. Iya. Kalau menurut artikel itu yang sepahamnya artikel ya, Bu, kalau tinjauan itu berarti kayak para penelitian terdahulu tuh sudah meneliti gitu loh, meneliti apa sih kajian-kajiannya gitu. Terus Oke. kalau misalnya kajian pustaka itu berarti kayak daftar pustaka kan, berarti kayak sumber yang sudah Oke. Saya agak menangkap nih, yang kajian pustaka mirip sama sumber gitu ya, intinya ya. Ya, oke. Baik, Mbak Kalsa mau menambahi atau tidak? Ya, paling tambahannya itu sih Bu, hampir sama kalau tinjauan pusaka tadi itu apa namanya, mengevaluasi dari artikel atau buku-buku atau penelitian yang sudah ada yang sebelumnya sudah pernah di dipublish gitu ya. Itu tinjauan pustaka. Kalau yang eh iya, tinjauan pustaka. Aku salah. eh Terus itu deh Bu, itu dulu tadi takut. Oke. Ya sudah, oke, terima kasih. Oke, ternyata saya penjelasannya di sini adalah campuran ya antara landasan teori sama tinjauan pustaka, landasan teori atau tinjauan pustaka dan kajian pustaka. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu nih. Ada beberapa universitas yang menggunakan landasan teori, ada beberapa universitas yang menggunakan tinjauan pustaka. Lebih ke fokus ke prodi sih, kalau selingkungnya bisa landasan teori
teori, ada yang tinjauan pustaka. Tapi isinya sama. Jadi landasan teori atau tinjauan pustaka adalah yang ini saja ini. Teori yang mendasari permasalahan baik yang sudah maupun yang masih kontemporer. Jadi, landasan teori atau tinjauan pustaka ini adalah teori-teori yang digunakan untuk meneliti. Oke, ya, misalkan teori kita akan meneliti menulis puisi, berarti harus cari teori mengenai menulis puisi. Bu, boleh dari mana aja? Bisa dari buku, bisa dari artikel. Tetapi kalau dari artikel itu hasil penelitian yang kredibel gitu. Hasil penelitian yang misalnya sudah publish di jurnal nasional, internasional yang bereputasi. Nah, tapi alangkah lebih baik jika itu dipakai untuk pisau penelitian, kalau bisa menggunakan buku yang terbaru. Misalnya ada buku cetakan tahun 1992. Bu, gimana itu, Bu? Kalau ada yang baru, pilihlah yang baru. Misalkan ada cetakan kedua, ketiga, keempat gitu misalnya. Cari yang terbaru. Saya sarankan jika kalian mencari landasan teori atau tinjauan pustaka itu 10 tahun ke belakang. Jika ini 2023, jadi cari buku yang tahunnya maksimal paling tua adalah 2013. Itu. Kalau bisa ya 2014 agar tidak terlalu nanti, oh ini kan sudah mau 2014 nih, jadi pakainya yang 2013. Itu tinjauan pustaka. Jadi teori yang digunakan, semua teori yang digunakan untuk meneliti di dalam penelitianmu. Dihubungkan sama variabel tadi. Variabelnya apa saja? Nah, itu teori-teorinya. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini penelitian terdahulu. Nah, ini nih, hasil penelitian terdahulu yang bagian ini, penelitian dahulu jika berbentuk ringkasan hasil penelitian. Pokoknya penelitian terdahulu. Jadi kajian pustaka adalah penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Jadi kajian pustaka di sini itu sama, lebih lama. Kalau saya untuk skripsi itu malah 5 tahun ke belakang. Tapi untuk aturannya sebenarnya sampai 10 tahun ke belakang. Oke, sebentar. Sebentar. Saya Oke. Jadi penelitian terdahulu di sini ya tadi ya yang apa ya namanya ya, penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi misalkan jumlahnya bisa, misalkan jurnal internasional itu bisa 3, jurnal nasional 10, begitu itu bergantung masing-masing prodi. Jadi, tapi yang digunakan adalah boleh skripsi, boleh disertasi, boleh tesis, boleh artikel jurnal nasional, dan artikel jurnal internasional. Dan penelitian terdahulu ini memang yang harus berhubungan dengan judulnya, topiknya gitu, yang sama-sama misalkan misalkan ada yang sama materinya, ada yang sama sekolahnya, ada yang sama medianya gitu. Yang pokoknya salah satu dari judul itu ada yang sama, itu di kajian pustaka. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke metode penelitian. Dalam bagian ini diuraikan berbagai cara yang dipakai dalam penelitian untuk
pengumpulan data dan menguji hipotesis. Kalau yang tadi hipotesisnya jawaban sementara. Nah, ini metodenya adalah cara untuk menguji hipotesis itu. Nah, yang pertama adalah rencana penelitian, kemudian bentuk atau jenis penelitian, kemudian data dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, rencana penelitian ini, rencana penelitianmu itu menggunakan rencana apa? Kemudian jenis penelitiannya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Data dan sumber data itu datamu berupa apa, sumbernya dari mana. Misalnya judul yang tadi saya tulis itu adalah data dan sumber data yang dari judul tadi adalah sumber datanya itu siswa dan datanya adalah skor nilai, kemudian hasil wawancara, kemudian hasil pengamatan begitu. Kemudian variabel penelitian tadi ya ada beberapa variabel terikat dan variabel bebas tadi. Kemudian metode pengumpulan datanya itu ya bergantung mau penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Kemudian teknik analisis data. Oke, sampai sini tak paham? Ini memang agak gambaran ya. Kalau kalian sudah mendapatkan materi metode penelitian belum? Belum. Belum, Bu. Oke, belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi agak awang-awang ya ini ya. Bayang gini ya. Nggak apa-apa lah. Nanti kalian coba searching-searching sendiri ya untuk apa sih itu data, apa sih itu variabel itu. Dicoba aja searching. Jangan dari saya semuanya. Nanti nggak bisa maksimal gitu. Tapi nanti ada tugas kok. Tugasnya adalah mencari proposal penelitian, kemudian dianalisis. Nah, terus disampaikan di perkuliahan nanti. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Yang dianalisis apanya, Bu? Itu nanti aja. Jangan yang ini dulu. Yang ini dulu. Yang metode penelitian ini, materi ini tadi paham enggak? Sudah oke lah. Sebenarnya kalau paham ya belum paham saya ya kalau jelasin satu-satu metode penelitian itu bisa satu materi perkuliahan soalnya. Sebentar. Oke, maaf ya ada gangguan. Oke, kembali lagi yuk. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya hanya memberikan teorinya aja ini. Nanti saya akan memberikan materi selain ini. Saya buatkan apa ya namanya ya? Saya edit dulu. Nanti saya kirim ke grup. Oke, ini tidak ada pertanyaan? Insya Allah udah jelas, Bu. Oke, baik. Insya Allah sudah jelas. Walaupun saya tahu belum jelas ya. Per poinnya. Pokoknya intinya metode penelitian ini untuk pengumpulan data, penguji data, bagaimana data itu didapatkan, bagaimana data itu dianalisis, begitu. Itu di sini. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka atau rujukan. Ya, ini yang tadi Mbak Atikal. Pada bagian ini dituliskan atau didaftar semua sumber-sumber bacaan atau pustaka yang dapat berupa buku, jurnal, buletin, majalah, surat kabar, terbitan berkala, ensiklopedia, kamus, hasil penelitian. Daftar ini ditulis dengan cara yang lazim sesuai dengan ketentuan. Yang pertama adalah semua yang Anda kutip di
proposal mulai dari bab 1 sampai bab 3 itu harus ada di daftar pustaka. Satu. Yang kedua, penulisannya sesuai urutan abjad, mulai A, B, C, D, begitu. Oke? Paham? Paham. Oke. Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Sepertinya ini adalah laporan penelitian. Jadi pertemuan selanjutnya saja. Ibu izin bertanya. Boleh, silahkan. Nanti kalau di dalam proposal penelitian itu apa juga ada peraturan plagiasinya gitu? Mbak, gimana Mbak Kausar? Ya, ada peraturan plagiasinya gitu Bu, kalau di proposal penelitian? Sebenarnya semua tulisan harus ada plagiasi, tapi biasanya itu di laporan penelitian atau di artikel. Jadi artikel itu ada maksimal plagiasi itu 24,99%. Kemudian di laporan juga sama, laporan proposal itu maksimal itu 24,99%. 25 itu masih plagiasi. Sudah masuk di plagiasi. Kemudian nanti di tugas akhir juga sama. Nanti saya coba, kan tugas akhirnya kan menulis artikel ya kemarin ya. Nah, itu juga kalau bisa tulisan sendiri aja. Boleh memparafrase gitu. Silakan diparafrase agar tidak terkena tertitip atau plagiasi. Gitu. Oke, Mbak Kausar, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Insya Allah, Bu. Insya Berusaha Allah. untuk memahami, Bu. Walaupun dia tidak paham-paham. Oke. Sebentar, saya coba cari materi yang dari modul itu tadi. Saya langsung ke poinnya. Jadi proposal tuh gini loh. Jadi daripada baca banyak gitu, langsung saya buatkan seperti itu. Oh, ini teks laporan. Sebentar, coba saya carikan dulu untuk khusus materi dari buku. Banyak kok ternyata. Nanti saya beri filenya saja ya. Semuanya nanti kalian pelajari semuanya. Ada 303 halaman. Dipilih sendiri-sendiri. Gitu. Tapi intinya hampir sama di sini adalah itu, proposal itu seperti itu. Masih ada waktu nih, kita bisa diskusi. Diskusinya sekarang dilanjutkan dengan ini, nanti akan saya share saja daripada nanti dikit-dikit. Saya kasih dikit nanti kalian bisa baca semuanya. Ini dia. Jika kalian diminta untuk menulis sebuah penelitian ataupun artikel gitulah ya, kira-kira topik apa yang ingin kalian angkat? Yang pokoknya, oh aku kok pengen, dari dulu misalnya aku kok pengen ngangkat topik ini ya gitu. Boleh sesuai dengan prodi, boleh di luar prodi, nggak apa-apa deh. Sekarang umum. Ada yang mau menyampaikan? Mas
Siapa ya yang jarang berbicara ya? Eh, Mbak Anissa, Mbak Anissa. Mbak Anissa mungkin sedang mencuci piring di belakang ini. Oke, siapa ya? Hayatul Fahri. Oh, tidak ada lagi. Ini kebiasaan itu mahasiswa kalau mau kuliah online ya, dibuka Zoom-nya, terus ditinggal kemana gitu. Ditutup kameranya itu kan saya nggak tahu, tapi saya paham eh, model-modelan gitu itu saya tahu gitu. Ada yang ditinggal kemana tuh kan langsung buka kamera. Saya di sini loh Bu gitu. Malu, Bu, mungkin. Kenapa malu? Ada apa kok malu? Kalian sudah sampai tahap ini itu sudah sebuah kebanggaan sendiri loh. Kok kalian malu itu loh? Apa yang harus kalian malu itu? Apa Sambil itu? ngemil soalnya, Bu. Sambil apa? Sambil ngemil kali, Bu. Oh, ini nggak apa-apa, ngemil aja, minum, ngemil gitu. Tadi misalkan Mbak Atikal habis jajan itu dimakan jajannya gitu. Kalau harusnya habis jajan itu kan harus dibagi-bagi nih di kelas nih Mbak Atikal nih. Tadi kok Betul, nggak Bu. dibagi itu ya. Nah, ini kan kelihatan semuanya nih wajahnya. Yuk, ada yang mau menyampaikan yuk? Mas Hamad. Halo Mas. Ini sambil apa Mas kamu Mas? Suaranya nggak ada itu. Diganti itunya, diganti apa? Speakernya. Suaranya hilang. Apa saya saja yang nggak dengar? Oh enggak ya, yang lainnya. Bisa bersuara lagi? Wah ini dia sabotase dia biar dia itu kelihatan nggak bisa ngomong terus nggak jadi ditunjuk gitu kayaknya deh. Bisa, Bu. Ini Dan kancaman. Terus akhirnya saya kan sudahlah yang lainnya aja gitu. Nggak bisa suaramu nggak kemasuk nggak keluar suaramu. Oke, yang lainnya deh. Bahkan saya akhirnya yang lainnya. Oke, Mas Rizky aja deh yang dari tadi bisa berbicara ini. Apa ya tadi pertanyaan saya apa ya? Kon lupa kan jadinya. Topik yang mau Eh, dibikin. oh iya, topik yang mau dibikin. Astagfirullah. Gimana Mas Rizky? Untuk jurnal, Bu, ya? Sudah membuat jurnal. Enggak, Bu, baru kepikiran Artikel aja. sudah membuat artikel. Oke. Mungkin Topiknya tentang apa? ini, Bu. Eh, kesehatan lingkungan. Yang bagaimana itu kesehatan lingkungan yang bagaimana itu? Jadi saya ini mengambil idenya karena krisis di lingkungan sekitar saya juga mungkin umumnya global, Bu, ya. Bahwasanya manusia udah kurang peduli terhadap lingkungan, Bu. Bahkan mungkin banyak yang nggak kita tahu, kita sedang berada dalam krisis kepunahan massal, Bu. Periode Oke. ke-6. Oke. Mm-mm. Nah, itu banyak yang nggak tahu, Bu. Jadi saya Oke. mau menulis artikel tentang tersebut, Bu. Oke, itu nanti diriset dari berbagai pustaka ya kalau itu ya. Oh, jelas, Bu. Oke. Lingkungan yang seperti apa itu yang rusak contohnya di sekitarmu? Yang tadi kan bilangnya di sekitar saya Bu banyak lingkungan yang rusak gitu. Contohnya apa? Yang paling umum yaitu buang sampah sembarangan, Bu. Apa? Membuang sampah sembarangan, Bu, paling Oke. umumnya. Oke, terus ada lagi? Tidak memisahkan sampah organik dan non-organik. Oke, terlihat sekali Juga ya di sana ya. penggunaan plastik yang secara boros, Bu.
Oke, boleh. Bisa itu. Aduh. Terus, sudah? Ahmad Tadi hadir, Ibu Bu. bilangnya kalau oh itu Hamad udah bisa ngomong, Bu. Udah Oke, nggak bisa habis ini bocah sampai Hamad tangan. deh. Habis ini Hamad. Dia berusaha keras sepertinya ya. Hackernya kalah sama Hamad katanya, Bu. Oke, sudah Mas Rizky? Udah, mungkin pertanyaan Bu, tadi kan Ibu bilang kalau rumusan masalah itu sebaiknya sedikit aja kan Bu, satu atau dua. Berarti semakin banyak rumusan masalah itu tidak menjamin artikel itu bagus ya Bu ya? Iya, Jadi saya cukup 3 tadi aja Bu berarti. oke. Karena begini, terkadang kalau mahasiswa itu senang kalau rumusan masalahnya banyak. Tapi rumusan masalahnya itu sebenarnya sudah masuk di rumusan masalah yang lain. Jadi misalkan sudah rumusan masalah A, B, C gitu, satu, dua, tiga gitu ya. Ternyata rumusan masalah tiga itu sudah masuk di rumusan masalah dua, jadi cukup dua saja gitu. Gitu. Atau tidak perlu diteliti tapi meneliti. Jadi nanti hasilnya juga sia-sia, itu tidak dipakai karena tidak sesuai dengan topiknya gitu. Oke. Oke, Mas Rizky sudah? Oke, mungkin itu Bu memberi kesempatan kepada yang lain Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Nah, sekarang Mas Ahmad itu lagi di mana Mas? Kamu di rumah? Iya di rumah, Bu. Oke. Alhamdulillah. Oke, kenapa Backgroundnya tadi kok? aja. Apa? Nggak tahu Backgroundnya tuh, aja Bu. ya. Nggak tahu, Tadi Bu. Handsetnya kali. iya, Handsetnya biasanya itu. iya, biasanya itu headset pengaturan audionya itu tidak. Biasanya kalau headset itu kan Realtek gitu toh. Iya. Yang satunya Tahu. itu nah yang oke. Handsetnya nggak Sudah. mendukung untuk Oke. bertanya paling. Oke. Nah, ini oke. Gimana? Sudah dapat ilham untuk membuat artikel apa gitu nggak? Apa ya, Bu? Kemarin itu sudah buat itu tentang wudhu, Bu. Wudhu. Kesehatan wudhu. Oke, yang bagaimana itu? Yang salah satunya itu kesunahan membasuh apa? Memasukkan air ke hidung itu, Bu. Apa? Oke. Instar. Tujuannya apa? Ada salah satu riset dokter dari tentunya non-muslim juga, tentunya non-muslim itu meriset bahwa menyerap air ke hidung itu salah satu terhindarnya stroke, Bu. Oke, gini. Terus permasalahannya apa, Mas nanti? Gini, terus sampaikan dulu ya, sampaikan dulu. Apa ya? Lebih ke arah seringnya menyepelekan kesunahan aja sih, Bu. Oh gitu. Iya. Jadi pustaka ya nanti ya penelitiannya ya. Jenisnya kualitatif tapi yang pustaka. Ya, insya Allah. Ya, terus Itu ini. aja. Oke. Teman-teman semuanya, jangan lupa kalau sudah menyusun judul nih, kalau sudah selesai, di searching itu di Google, dicari. Kira-kira sudah ada yang meneliti belum? Kalau sudah ada yang meneliti harus ganti. Maka dari itu, kalau buat topik, judul, dicari dulu di internet. Oh, tidak ada. Boleh dipakai. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Yuk, siapa? Ada yang mau menyampaikan? Bu, mau tanya tadi. Boleh. Kan tadi kalau sudah ada judul yang sama atau topik yang sama. Kalau misal topiknya sama tapi nanti kita cari judul lain gitu, berarti judulnya jangan diubah gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Topik itu kan umum kan. Nah, judulnya yang khusus. Jadi topiknya itu misalkan ada penelitian 100 penelitian dengan topik yang sama itu bisa. Tapi judul yang sama plek itu harus dihindari. Tuh. Satu itu otomatis hasilnya nanti itu kan akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Itu sih. Oke, ada lagi? Ini Mas Rian Abi.
Baru masuk kelihatan wajahnya ini. Iya Bu, tadi maaf wifi-nya mati. Oh, wifi-nya mati. Oke, berarti itu ya tidak nyambung ya ini ya. Kamu sudah membuat artikel? Belum. Saya Bu, Hmm. artikel tentang apa Bu? Artikel untuk tugas akhir itu loh. Kalau Mas Rizky tadi kan sudah punya pandangan, Mas Hamad juga sudah punya pandangan gitu. Kalau Mas Rian sudah belum? Belum Bu. Atau yang sekarang ingin pandangannya itu masa depanmu dengan dia gitu. Waduh, inisial R, Bu. Oh, inisial R. Aduh, siapa Mbak? Temannya Mbak Atika yang inisialnya R siapa? Oh, Rudi ya. Rakit Bu. Rashid. Terus apa lagi? Bukan R, Bu, tapi P. Oh, P. Aduh, siapa itu P ya? Kal, jangan nakal ya Kal. Oke, ya sudah. Oke, Mas Rian belum. Yang sudah siapa deh? Mbak Tika sudah? Belum, Bu. Belum. Oke, ini Mbak siapa itu? Belum. Mbak Lutfiana belum gabung lagi ya sinyalnya ya, keluar masuk tadi ya. Mas Albenes belum atau sudah? Apa Bu? Oh, Topik itu. ya pernah kebayang sih Bu. Pernah kebayang apa? Bayanganmu apa coba? Sampaikan. Menyeriusi tentang artikel yang pernah saya baca atau penelitian yang pernah saya baca. Oke, apa itu? Itu Bu, dari Profesor asal Jepang Bu, Naoki Yamamoto. Iya, bahas apa? Relevansi sufisme dengan kehidupan dan jalan cerita di anime. Oke. Oke, lanjutkan. Ya, sekian. Sekian. Oh, lanjut. Gimana Mas? Lanjutkan, sampaikan, selesaikan sampai selesai gitu. Kalau bagus, kok bagus ya? Itu kan sufisme itu kan juga masuk di sastra kan? Ya enggak? Nah, itu saya bisa masuk tuh nama saya. Nanti masukkan ke jurnal kan lumayan itu. Oke. Kalau bagus, saya bantu untuk memasukkan ke jurnal. Oke, yang lain? Tadi Mbak Atikal sudah belum ya? Belum, oh ya. Mbak kok belum ya? Kok tumben ta? Kemudian Mas Raid. Belum ya Bu? Oh, belum Bu, ya. terakhir dikumpulinnya kapan Bu artikelnya Bu? Artikelnya pas UAS. Nanti UAS itu sekalian mengumpulkan artikel. Gitu. Atau UASnya mengumpulkan artikel aja, enggak apa-apa. Nantilah menunggu saya. Oh, kok sekiranya artikel saja cukup ya artikel saja. Sepertinya itu. Jadi disiapkan ya teman-teman. Ini kan sudah UTS. Setelah UTS itu akan saya cecar. Akan saya selalu tanyakan itu progres mengenai tulisanmu. Nanti kalau materi-materi kan sekiranya itu sudah cukup, sudah selesai, ya sudah saya ingin kalian menampilkan hasil progres artikel. Kalau nggak gini tuh kalian nggak akan selesai gitu. Kalau nggak ditanya-tanya. Kalau ditanya pasti kan harusnya sih sebenarnya sesuai dengan prodi masing-masing, tapi karena mungkin agar lebih apa ya, sebenarnya itu kalau kalian saya fokuskan ke hukum keluarga gitu oke nggak? Atau mau yang bebas gitu, yang penting hubungannya sama apa ya? Kalian kan dari Fakultas Agama Islam ya, misalkan difokuskannya di yang penting
hubungannya sama agama Islam, religiusnya atau agama Islamnya atau yang hubungan sama itu gimana? Kalau seperti itu gimana? Jadi kalau itu Mas Rizky harus ganti judul itu. Bisa Ya, dari Bu oke. Rizky aja yang ganti judul, Bu, daripada kita semua. Gitu ya. Tapi Mas Rizky juga bisa itu menghubungkan kebersihan lingkungan dengan agama. Itu bisa Bisa, kan? Bu. Hah? Gampang hubungannya, Bu. Oh, ya gitu. Udah gitu aja gampang. Gitu ya. Yang hubungannya sama fakultas kalian aja yang fokus. Jadi kalian tuh tidak melebar-lebar gitu loh. Istilah kasarnya itu kalian tidak ambil bagian orang lain. Misalkan mau ngambil motivasi belajar itu kan anak pendidikan nih, ya kan? Nah itu, jadi kalian fokus aja di prodimu atau di fakultas. Minimal itu satu topiknya sesuai fakultas masing-masing gitu. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan, Mas Reza, Kes Reza ini. Baru muncul wajahnya, terus langsung tak minta ini. Sudah belum, Mas? Jangan senyum-senyum doang. Belum? Oke, sepertinya ini pada belum ini. Coba saya panggil Hayatul Fahri. Nggak ada orangnya kan? Gugus Budi. Tidak ada lagi. Aiman. Tidak ada. Adanya itu waktu saya memanggil Belum, Bu. waktu Belum. presensi. Oke, Mas Aiman. Oke. Halo, Mas. Ya, Bu. Bisa buka kamera atau tidak? Hai, halo. Oh, sepertinya di luar ya. Oke, ya sudah deh. Nggak jadi Mas Aiman. Besok-besok lagi. Oke, ada lagi satu lagi. Kalau sudah, saya tutup aja. Sudah 20.15 ini. Kalian nanti tambah pusing. Udah mulai ngantuk-ngantuk ini. Bu, bertanya, Bu, satu terakhir. Silakan. Mungkin kalau tadi kan artikel yang akan dibuat waktu UAS nanti, saya mau ngubah judulnya, Bu. Kayak begini, Bu. Pendekatan Islami terhadap perubahan iklim, membangun kesadaran demi keberlanjutan ekosistem. Gimana, Bu? Secara topik bagus, tetapi nanti tolong judulnya itu agak diefektifkan aja. Dah. Berarti Gitu ya. kalau terlalu ada hukum-hukum HKI-nya, yang penting ada Islamnya, Bu, ya? Ya. Boleh. Masalah hukumnya nggak terlalu ini, nggak apa-apa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Nova. Wajahmu mana, Mbak? Atau sinyalnya susah? Nah, gitu. Gimana, Mbak? Kalau dampak perceraian terhadap orang tua kepada anak bisa nggak ya, Bu? Sebenarnya sudah buat, cuman belum selesai gitu, Bu. Kalau untuk diajukan nanti ketika untuk PTS gitu, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Itu tapi kamu hubungkan bukan di psikologi ya? Di agama atau Iya, di Bu. psikologi? Di agama atau psikologi? Sepertinya psikologi, Bu. Psikologi. Tapi ada unsur agamanya masuk, bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Boleh, nggak apa-apa. Tapi itu nanti cari di internet. Karena Oke, Bu. Kalau bisa ya. Karena topik-topik seperti itu kan sudah banyak sebenarnya diteliti gitu kan. Jadi tolong nanti dicari dulu apakah itu sudah pernah diteliti atau belum. Oke. Ya. Yang lain ada lagi? Oke, sudah tidak ada. Baik. Kalau sudah tidak ada, kalian silahkan presensi di SIM Academy.
dan di Sinau ada 2 sekarang karena saya sebenarnya unggah dua-duanya dari awal. Tapi sebelum UTS itu kan saya kira kalian tidak bisa akses SIM. Jadi saya di Sinau saja. Nah, sekarang karena kalian dua-duanya sudah bisa akses SIM semuanya, jadi tolong presensinya 2 kali karena saya butuh, kalau bisa yang awal-awal itu diklik presensi aja nggak apa-apa, di presensi aja semuanya yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini gitu. Itu baik. eh Sepertinya sudah hari ini sudah ya. Kita akan bertemu besok. Itu materinya saya sampaikan dulu biar kalian mencari. Sebentar. Menyusun proposal kegiatan. Kalau yang tadi adalah proposal penelitian, sekarang proposal kegiatan. Yang pertama, nanti saya beri materi, bisa kalian rangkum dari materi itu. Teks proposal kegiatan, kemudian model teks proposal kegiatan, dan menyusun proposal kegiatan. Sudah, itu ada 3. Nanti saya beri materinya. Begitu, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, di hari Rabu, di jam yang sama, 18.45, nggak apa-apa. Atau nanti mengikuti, sekarang saya kalau Rabu pulang agak sore, jadi mungkin sampai rumah sudah agak malam, maghrib baru sampai rumah atau gimana. Jadi nanti tolong nanti anulah maju mundur lah perkuliahan kita, gitu ya. Oke, terima kasih telah atas kerjasamanya hari ini. Kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.